Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herlina Latifah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi. Akhir-akhir ini, begitu banyak berita tentang korupsi beredar di berbagai media. Lalu, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Apa saja penyebab korupsi? Menurut Ghosn teori, penyebab korupsi antara lain greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Lalu, apa saja bentuk-bentuk korupsi? Bentuk-bentuk korupsi yang pertama, 1. Merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindakan korupsi karena merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, yaitu suap-menyuap. Kasus suap merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Kasus suap biasanya dilakukan sebagai upaya untuk memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Sebagai contoh kasus suap adalah pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan berarti tindakan memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, pungutan liar yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu, padahal seharusnya pengurusan dokumen tersebut bebas biaya. Selanjutnya adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan merupakan tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, atau toko bahan bangunan. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh, menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh pelaku. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kroni-kroninya yang biasa disebut dengan conflict of interest. Contohnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Selanjutnya, gratifikasi. Gratifikasi berarti pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Bentuk-bentuk gratifikasi dapat berupa tiket perjalanan, paket liburan, parsel hari raya, dan lain-lain. Nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya, strategi anti korupsi, yaitu yang pertama, strategi represif. Strategi represif merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret para koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Yang kedua, perbaikan sistem. Di Indonesia, masih banyak sistem yang bisa menjadi celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki. Misalnya, pelayanan publik yang serba online dapat meminimalisir tindakan korupsi.
Yang ketiga, edukasi dan kampanye. Strategi edukasi dan kampanye mempunyai peran strategis yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.